1 tahun kebelakangan ini adalah terkait dengan kasus ijazah. Disinggung tidak dalam pertemuan? Tidak disinggung secara eksplisit, tapi kita meminta sama Pak Presiden agar supaya tidak ada orang yang dikriminalisasi dalam berbagai macam kasus, termasuk misalnya kasus ijazah itu. Tapi tidak secara eksplisit? Tidak secara eksplisit, karena kita cuma minta supaya kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus orang dikriminalisasi. Misalnya orang membongkar kasus ijazah, itu nggak boleh dikriminalisasi, jadi tidak eksplisit. Apa saja nih Bang yang dibahas soal kasus itu tadi? Enggak ada. Jadi kita minta bahwa itu tadi ya, tidak boleh ada lagi kriminalisasi, termasuk pembungkaman, orang bebas mengkritik, yang penting kritiknya itu konstruktif gitu ya. Dan ada yang menarik, ketika salah satu peserta, kalau nggak sama Hersubeno, itu dia menyampaikan bahwa Pak Presiden, tolong kalau kita yang kritik di luar ini pedas-pedas, tolong diterima, jangan dibungkam. Langsung Pak Prabowo jawab, saya mempersilahkan Anda untuk mengkritik saya bisa-bisa dan saya tidak akan kriminalisasi Anda. Itu kata dia. Selain itu ada sorotan, kasus-kasus yang menjadi sorotan yang dibahas tidak Pak? Kalau saya lebih kepada kasus-kasus sumber daya alam. Ya, itu saya menyoroti tajam karena menurut saya itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena kalau kita tidak mengelola sumber daya alam yang bagus, maka terjadi yang namanya fraud, total loss, dan corruption. Kira-kira seperti itu. Pasca kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, pasien kanker di Bandung, Jawa Barat di Yayasan Rumah Ambu tidak dapat pelayanan kemoterapi. Bahkan pasien terpaksa menggunakan BPJS berbayar demi anaknya dapat dirawat inap. Setelah penonaktifan sepihak kepesertaan BPJS Afzal, seorang anak berusia 3 tahun penderita kanker di Kota Bandung, Jawa Barat tidak mendapatkan pelayanan kemoterapi lantaran rumah sakit menolak pendaftaran karena status BPI BPJS-nya nonaktif. Hingga kini, Afzal merupakan warga Garut ini berada di rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu dan belum menjalani pengobatan Wilms tumor atau kanker ginjal karena baru menyelesaikan pendaftaran BPJS kelas 3. Menurut orang tua Afzal, status BPJS sang anak baru aktif sebulan dan kaget setelah dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Dirinya mengaku sangat membutuhkan penerima bantuan iuran PBI BPJS Uptik pengobatan anaknya. Perasaannya tuh kaget gitu ya, soalnya kan dede tuh masih panjang perjalanannya ya, belum kemo kan tertunda dulu karena operasi lagi gitu ya. Kemoterapi terus radiasi ya masih lama, menderita penyakit tumor Wilms, kanker ginjal, jadi dia perutnya membesar. Iya, ginjalnya udah diambil satu pas Desember tuh dioperasi. Itu kan padahal itu dede tuh BPJS-nya tuh baru aktif di tanggal 1 November aktifnya tuh. Ya makanya kata saya kaget, kok kan dede baru BPJS-nya kok bisa nggak aktif lagi gitu. Hingga saat ini rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu merawat 31 anak penderita kanker dan baru 1 anak yang terdeteksi nonaktif. Di sini semuanya kanker, leukemia dan tumor berbentuk tumor ada yang hinggap di leher atau di perut gitu. Semuanya pakai BPJS. Ini semua pakai BPJS yang dari pemerintah, yang PBI. Nah, saya juga takut ini kedepannya anak-anak AMU di-off-in ya, dinonaktifkan. Diharapkan pemerintah tidak sepihak menonaktifkan PBI BPJS lantaran fasilitas kesehatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, A-News melaporkan. Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera Maman Suherman, menggugat Kapolres dan Kasetreskrim Cilegon. Malah menggugat pemirsa. Gugatan dilayangkan Heru ke Pengadilan Negeri Serang terkait sah atau tidaknya menetapkan dirinya sebagai tersangka. Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman, menggugat Kapolres dan Kasetreskrim Cilegon. Gugatan dilayangkan Heru ke Pengadilan Negeri Serang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka pada 26 Januari 2026.
Heru menempuh jalur pra-peradilan karena ada kejanggalan atas penetapan tersangka kepadanya. Kuasa hukum tersangka Sahat Butar-Butar mengatakan bahwa gugatan pra-peradilan ditempuh setelah mempelajari berkas perkara kliennya. Kami sebagai penasihat hukum telah melihat ada kesempatan dan memungkinkan dilakukan diajukan gugatan pra-peradilan. Itu bisa dijelaskan Pak, catatannya di mana? Mungkin Ada beberapa hal, contoh satu, kami melihat SPDP surat perintah di pemberitahuan dimulainya penyidikan itu tidak tertera apa yang dilakukan dan siapa tersangka. Tidak ada SPDP itu nama tersangka. Terus kedua, tidak disebutkan dalam surat penahanan dan penangkapan 2 alat bukti. Nah, itu kesalahan-kesalahan. Dan tidak 2 alat bukti itu adalah putusan MK nomor 21 harus ada 2 alat bukti. Dan pada saat penangkapan dan penahanan dan tersangka tidak disebutkan yang namanya calon tersangka. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu harus ada calon tersangka dulu, di BAP dulu. Nah, ini tidak ada. Jadi kalau nanti ada BAP atau ada polisian BAP, itu dari polisi sendiri pengacaranya. Jadi tidak ada permintaan dari pemohon ya. Kuasa hukum tersangka menambahkan upaya pra-peradilan dilakukan sudah sesuai dan diatur pada KUHP dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, misteri pria meninggal dunia dengan kepala terbungkus plastik terjadi lagi ya. Terbungkus plastik di kamar penginapan di Bandar Lampung, Lampung akhirnya terungkap dan korban merupakan warga Kabupaten Tangerang, Banten. Identitas korban berhasil diketahui setelah petugas melakukan identifikasi menggunakan alat Inavis Portable System atau IPS. Berdasarkan hasil identifikasi, korban kelahiran Jakarta berusia 61 tahun, beralamat di Desa Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Jasad korban telah diserahkan kepada pihak keluarga. Untuk identitas korban sudah terungkap, itu berdasarkan hasil IPS atau sidik jari dan sudah konfirmasi juga untuk dari keluarga korban sudah kita minta keterangan dan kita juga sudah komunikasi. Kemudian juga kita juga sekarang saat ini sedang melakukan pendalaman ke saksi-saksi yang lain pada saat korban masuk ke kosan. Sebelumnya penemuan jasad seorang pria dengan kepala terbungkus plastik dan dilakban di dalam kamar penginapan di Labuhan Ratu, Bandar Lampung menghebohkan warga sekitar. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan.